Petroleum Engineering. Halo Petroleum Fellows, bersama aku Safira Aulia dari Prodi Teknik Perminyakan Angkatan 22. And welcome back to Potleum, Podcast Petroleum Engineering. Buat yang belum tahu apa itu Potleum, bisa kepoin Potleum sebelumnya dengan banyak sekali informasi yang penting dengan berbagai narasumber. Sebelum kita masuk ke podcast kali ini, pastinya menjadi main season yang tentunya semua mahasiswa teknik perminyakan yang lagi pusing-pusingnya nih terkait informasi-informasi khususnya mahasiswa semester 4, apalagi kalau bukan kerja praktik. Oke, nggak perlu menunggu lama. Potleum hari ini kita akan membahas mengenai kerja praktik yang bisa kita ikuti sebagai mahasiswa teknik perminyakan bersama narasumber kita yaitu Kak Satria Panjaitan. Mungkin bisa perkenalan dulu Kak. Oke, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Satria Panjaitan, saya mahasiswa Teknik Perminyakan Angkatan 21. Oke, gimana nih Kak kabarnya untuk akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini sebagai mahasiswa semester 7 ya. Iya. Sekarang ini lagi sibuk buat proyekan capstone, kemudian ada proyekan buat tugas akhir. Jadi lagi mikir-mikir juga buat tugas akhirnya. Oke, mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama. Ceritain sedikit nih Kak terkait KP dan overview dari Kak Satria sendiri kesehariannya bagaimana? Oke, jadi saya melaksanakan kerja praktek di PT Pertamina Hulu Rokan. Nah, jadi waktu itu saya itu semester 5 ya, semester 5 mau liburan semester 6, saya ngajuin proposal kerja praktik ke PT Pertamina Hulu Rokan. Nah, syukurnya bisa diterima di PT Pertamina Hulu Rokan. Nah, jadi PT Pertamina Hulu Rokan ini perusahaan atau anak perusahaan dari Pertamina Hulu Energi, bergerak di wilayah kerja Rokan. Gitu. Oke. Nah, dari overview aja udah menggambarkan terkait KP nih. Dan mau tanya nih Kak, kenapa dari Kak Satria sendiri memilih KP di Hulu Rokan? Dan ada nggak sih Kak pilihan lain selain di Hulu Rokan sebelum memilih sebelum menerima di Hulu Rokan? Nah, kenapa memilih Hulu Rokan? Pertama, saya kan asalnya dari Riau. Ya. Nah, jadi inisiatif mau pulang juga. Nah, sekalian mau pulang. Nah, jadi saya ajuin ke PT Pertamina Hulu Rokan. Nah, saya cuma ngajuin satu perusahaan itu aja. Nah, kebetulan dari informasi yang saya dapatkan dibuka lowongan buat kerja praktik dan TA. Nah, saya ajuin kerja praktik itu di bulan Januari, kemudian bisa diterima. Akhirnya diterima, jadi saya pulang Desember itu. Sekalian liburan, sekalian pulang, sekalian kerja praktiknya. Satu paket. Untuk ke Hulu Rokannya sendiri itu pengajuannya ada ketentuan sendiri Kak atau bagaimana? Nah, kalau di Hulu Rokan sendiri terkait informasi KPTA itu sebenarnya udah disebar luas ya. Jadi terbuka, dari perusahaan itu terbuka. Kita bisa lihat dari Instagramnya, kemudian kita bisa cari-cari informasi di LinkedIn sih banyaknya. Nah, jadi saya itu dapat informasi dari LinkedIn, ada program dibukanya KPTA untuk PHR gitu. Nah, jadi untuk persyaratannya sendiri dicantumin juga semuanya di situ. Mulai dari persyaratan umum ya seperti CV, proposal, kemudian mengenai surat keterangan aktif kuliah dan sebagainya, umum lah itu. Nah, kemudian di persyaratan sendiri sih ada ini sih disuruh nyantumin mentor kalau dapat. Kita kalau dapat mentor boleh dicantumin. Nah, jadi di PH sendiri diizinin kita itu ngajuin atau nyariin mentor sendiri. Nah, kalau bisa dicantumin, nanti dikasih Excelnya. Nah, setelah itu udah semua data lengkap, kita kirimkan ke HC-nya gitu. Jadi untuk ke pemilihan mentor sendiri, kalau kita dapat mentor lebih dulu itu lebih efisien apa lebih cepat penerimaannya? Nah, itu saya nggak tahu ya seleksinya PHR ini bagaimana gitu. Yang jelas pasti ada seleksinya. Nah, nggak ada tes wawancara, cuman dari dokumen itu, dari persyaratan yang ada. Nah, terkait mentor ya,
nggak tahu. Sebenarnya bisa aja dicariin perusahaan, cuman kayaknya kayak lebih unggul aja nggak sih kalau kita udah berusaha nyari mentor sendiri, dapat mentor sendiri dari mana aja, mulai dari bisa dari kenalan mungkin, kemudian bisa dari cari-cari di LinkedIn, dicariin mau nggak, bersedia nggak jadi mentor kita gitu, dicariin pekerja-pekerja Pertamina Hulu Rokan. Nah kalau bersedia nanti dicantumin namanya, mentor kita siapa, dicantumin di proposal kita. Nah itu mungkin bisa jadi keunggulan tersendiri menurut saya. Jadi kayak HC mungkin menilai, oh dia udah berusaha cari mentor sendiri gitu, dibanding kita yang perusahaan yang nyariin, belum tentu bisa dicariin, bisa ada atau enggak gitu. Nah, takutnya pekerja-pekerja di Pertamina Hulu Rokan pada sibuk semua kan buat pekerjaan. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya itu proses selama KP nih, bagaimana terkait pemilihan topik dari seminar proposal sendiri dan gambaran untuk lanjut ke proses pengajuan tugas akhir. Nah terkait topik ya, jadi sebelum kita ngajuin kerja praktik itu kita udah buat plan lah, kita mau kerja praktik itu bulan berapa. Misal kita semester 5, kita mau ngajuin KP di liburan semester 6 nanti, Januari kan. Nah jadi dari awal semester 5 ini kita udah buat plan, udah rencanain, udah cari informasi sebanyak mungkin. Nah informasinya terkait perusahaan yang kita tuju apa. Misal kita tuju Pertamina Hulu Rokan ya, kemarin saya udah cari informasinya. Di sana itu sih banyak problem, masalah di sana itu apa yang sering, atau proyekan-proyekan besarnya itu apa di sana. Nah dari informasi yang saya dapatkan kemarin itu terkait dengan IOR. Di sana di PHR itu banyak IOR. Sebenarnya banyak bidang lainnya semua ada, cuman terkenalnya ada IOR, ada namanya steam flood, ada namanya injeksi CO2, pokoknya IOR lah, pengembangan IOR lagi besar-besaran di sana. Nah dari topik itu kemudian saya cari-cari lagi informasinya, kira-kira bagian mananya yang mau saya angkat sebagai topik kerja praktek. Nah dari situ saya ambil injeksi CO2 half and puff. Nah dari informasi itu, setelah saya udah dapat topik, saya dapat perusahaan, kemudian saya bimbingan ke dosen, pembimbing akademik sebelum saya ngajuin proposal. Gitu. Oke. Mungkin dari Kak Satria sendiri nih, persiapan apa aja yang harus dibawa sebelum melakukan kerja praktek atau tugas akhir? Persiapan yang dibawa ya persyaratan dokumennya sih. Dokumennya soalnya sebagian nanti dikumpulkan gitu di kantor, di tempat kita kerja praktik nanti sebagai persyaratan oleh tim HC-nya. Kemudian ya persiapannya ya apa ya, soalnya misal kita dari Jember ya, dari Jember kan jauh ya kerja ya, itu banyak biaya. Nah itu dipersiapin biaya sih, biaya itu ya mungkin. Aku mau nanya terkait komunikasi. Nah, membangun komunikasi baik dengan pembimbing itu bagaimana sih Kak? Komunikasi yang baik dengan pembimbing lapangan? Iya. Nah kalau komunikasi dengan pembimbing lapangan gimana ya? Awal-awal itu pasti kita, kalau aku ya di tempat KP kemarin, awal-awal langsung diajak meeting sama orang-orang di sana. Nah di situ terus disuruh perkenalan gitu. Nah ditanyain dari mana, dari univ mana, prodi apa gitu. Kadang ditanyain malah mau ngambil topik apa, udah langsung ditanyain gitu. Nah, terus kadang malah ditanya-tanya sih sedikit terkait dengan perminyakan gimana. Nah jadi membangun komunikasi, yang penting kita kalau ada apa-apa izin ke mentor. Kalau butuh apa-apa, pengen mempelajari ini, ya komunikasi sama mentor, aktif lah gitu. Oke. Terus ada nggak sih Kak culture shock perbedaan selama perkuliahan dan KP? Terus kan kita kan juga Universitas Jember kan dari prodi perminyakan sendiri termasuk baru gitu Kak. Ada nggak? Oh terkait culture shock tentang KP ya lumayan sih. Jadi selama KP itu kelihatan, wah ternyata begini dunia kerja itu gitu, dibanding perkuliahan kita belajar aja atau praktek, ternyata di dunia kerja itu lebih luas lah jangkauannya, wawasan kita jauh lebih terbuka gitu. Oh gini cara kerja alat, oh gini cara kerja lainnya gitu ya, semuanya pokoknya jauh lebih
jauh lebih keren lah daripada kita praktek gitu. Terus jauh lebih lengkap. adaptasinya kakak sendiri tuh maksudnya sulit atau? Nah, terkait adaptasi sebenarnya nggak terlalu ya, karena dari sebelum kita ngelakuin kerja praktek itu di PHR itu semua mahasiswa yang melaksanain KPTA di batch itu diadain briefing dulu, diadain training dulu gitu. Jadi kita ada training sama 1 hari atau 2 hari gitu, kumpulin semuanya yang ikut kerja praktek. Nah, dikasih tahu lapangan-lapangannya itu ini, prosedur-prosedurnya ini. Jadi dibimbing dulu sebelum kita dikirim ke masing-masing tempat kita kerja praktek gitu. Mungkin sebelum akhiri sesi ini nih kak, Ya. pertanyaan terakhir, tips dan pesan buat kita semua kerja praktek supaya pelaksanaannya tuh maksimal gitu. Tipsnya mungkin dari aku ya maksimalin cari informasi sih. Oke, jadi kayaknya kita ini sebenarnya kurangnya informasi kita. Jadi kalau kita punya plan, misal kita mau KP di semester 6, liburan semester 6, udah kita maksimalin di semester 5 ini cari informasi sebanyak mungkin gitu. Mau dari mana aja, dari LinkedIn, dari media sosial. LinkedIn menurutku sangat bagus ya untuk nyari informasi terkait Sangat KPTA. membantu gitu Iya, ya. sangat membantu. Jadi cari perusahaannya, kemudian kira-kira topik di sana itu apa yang sering diangkat, jadiin topik, kemudian komunikasi sama dosen pembimbing, bimbingan, biar dikasih saran-saran yang bagus yang mana, ambil yang mana gitu. Jadi kita perlu effort untuk mendalam, mencari informasi lebih dalam. Iya, cari informasi. Oke, dari Kak Satria sendiri kan udah bahas tadi nih terkait overview tentang kerja praktek. Mungkin buat teman-teman yang ingin tahu tips kerja praktek, bisa kita tanya langsung ke Kak Satria terkait tips kerja praktek sendiri itu gimana? Oke, mungkin terkait tips kerja praktek ya. Jadi mungkin dari saya itu yang pertama itu kita perbanyak informasi ya. Pertama kita buat plan kita mau KP itu kapan. Misal kita mau KP Januari, nah liburan semester 6. Jadi kita semester 5 ini perbanyak informasi terkait dengan perusahaan, terkait dengan topik yang kita ambil di perusahaan apa. Nah jadi kita bisa cari informasinya itu dari LinkedIn, dari media sosial lainnya. Intinya yang pertama itu perbanyak informasi, kemudian setelah dapat informasi di perusahaan itu kira-kira proyeknya apa yang besar di sana yang mungkin bisa kita angkat jadi topik buat kita kerja praktek. Nah itu setelah itu kita tahu topiknya, kita pelajari lebih dalam lagi, kemudian kita persiapkan dokumen-dokumen persyaratan yang kita butuhkan buat kerja praktek. Setelah itu ajukan. Menurut saya ngajuin kerja praktek itu kalau bisa min 2 bulan sebelum pelaksanaan. Jadi biar lebih cepat di ACC-nya gitu. Mungkin dari saya sekian. Nah, tadi kan udah dikasih tips nih dari Kak Satria sendiri. Mungkin buat teman-teman tips tadi bisa diterapkan buat kalian khususnya mahasiswa semester 5.